Untuk wedding di nikah massal 2 sampai 10. Jadi ada totalnya kemarin tadi 150 muat dan Banyak sampai 250 pasangan. Tentangannya banyak permintaan juga yang dari keluarganya sana itu ya juga pengen seperti ini nanti kamunya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Imbas, Insan Mulia Bangsa Podcast. Perkenalkan, nama saya Samsul Zokri, selaku host pertama kali pada episode kali ini. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, alangkah baiknya kalian subscribe tombol di bawah ini dan nyalakan lonceng kalian agar tidak ketinggalan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dunia fotografi wedding, dan di sebelah saya tentunya ada narasumber yang berkompeten dan merupakan salah satu pelaku di bidang fotografi wedding. Silakan Mas, boleh diperkenalkan di Sobat Imbas di Ya, luar sana. perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahran Adril Hakim. Ya, saya berasal dari Sidoarjo. Ini saya sering berkecimpung di dunia fotografi khususnya di wedding. Oke, Mas Syaren. Apa sih menurut Mas Syaren fotografi itu? Ya, fotografi itu adalah kita itu belajar untuk di dunia visual ya. Dunia visual khususnya di media. Karena fotografi itu kan banyak sekali peminat juga, yang dimana peminat itu bisa kita kembangkan. Oke. Ya, khususnya khususnya anak-anak muda ya, karena di zaman sekarang itu banyak sekali kita tuh bisa mempraktekkan dunia fotografi itu sendiri. Oke. Awal mula Mas Syaren bergerak di bidang fotografi ini sejak kapan sih dan berapa lama? Oke, awal mula saya ikut fotografi itu mulai dari SMA, mulai dari kelas 1 SMA ya. Okay. Tapi dulu itu masih belum ada konsep bagaimana cara memfoto dengan baik itu seperti apa. Oke. Itu sih. Makanya semakin lama seiring berjalannya waktu itu mulai belajar mendalam itu waktu lulus kelas 3 SMA. Ya, waktu lulus ke SMA itu sudah mulai mendalami dunia fotografi itu. Dan dulu setelah itu saya sebelum di wedding saya itu ikut di landscape fotografi. Oke. Landscape fotografi. Itu seperti apa tuh Mas landscape fotografi? Landscape fotografi itu kita hanya memfoto kayak dunia alam, misalnya kayak di pantai, di sawah atau di daerah pegunungan. Oke. Itu. Dan dulu saya pernah ikut komunitas juga. Komunitas. Setelah dari SMA itu saya ikut komunitas di dunia landscape fotografi, ya khususnya yang foto-foto alam tadi itu, ya. Terus juga ikut di komunitas seluruh Indonesia juga, namanya KPI, Komunitas Fotografi Indonesia. Oke. Kenapa Mas Syahren lebih memilih fotografi daripada videografinya, Mas? Ya, karena bukannya membandingkan ya, tapi kalau pengen belajar itu ya pengennya fotografi aja sih, karena cuma lebih susah videografi. Kalau lebih susahnya tuh lebih susah videografi, karena videografi itu kan banyak belajar tentang kayak memadukan suara, terus efeknya seperti apa, nanti konsepnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Oke. Selain wedding dan pre-wedding itu ada ketertarikan lain nggak Mas? Selain foto-foto tersebut? Iya, tentunya banyak sih. Banyak juga. Karena masuk terjun di dunia wedding itu kan memang hanya sebatas kayak selingan aja ya untuk bekerja saya. Gitu sih. Tapi lebihnya itu nanti kita kan dapat cuan tuh. Ya pasti cuan itu kan
bisa kita kolaborasikan dengan misalnya kayak foto wedding, kita membuat workshop sendiri. Oh, Nah, gitu. Karena dunia fotografi itu kan luas ya, jadi tidak membatasi itu sih. oke. Terus awal mula punya vendor itu gimana Mas ceritanya? Kok Awalnya bisa? itu saya pastinya ikut orang dulu ya. Oke. Sampai sekarang saya ikut orang dulu. Hmm. Ya, apa namanya? Boleh disebutkan nggak namanya vendornya? Oh boleh, silakan, Boleh ya? silakan. Oke. Biar Sobat Imbas tahu Oh ya, semua. mungkin apa namanya? Vendornya itu Masa Visual. Oh, siap. Ya, Masa Visual. Masa Visual itu vendor yang sudah apa namanya? Sudah besar di dunia wedding, bahkan sampai Itu hanya di dunia wedding apa? di dunia wedding aja. Oke. Gitu. Dan kebetulan yang punya ownernya itu guru saya sendiri Wah. dulu waktu SMA. Oh. Ya, akhirnya saya juga diikutkan di dunia wedding itu. Dan di situ mulailah saya ingin belajar fotografi, dan seiring berjalannya waktu banyak ya, masih belum banyak sih. Masih belum banyak kayak apa namanya? Job. Nah, itu. Misalnya kayak foto wedding, terus apa foto graduation gitu sih. Sejak tahun berapa itu Mas berdirinya? Mulainya ini baru pertengahan tahun ini. Pertengahan tahun ini. Iya, pertengahan baru tahun, ya berarti. bulan Agustus. Bulan Agustus ini. Agustus. Oke. Masuk ke bulan itu. Kalau Mas Syaren sendiri pasti ya semua orang kan pasti punya tantangan atau hambatan dalam menghadapi suatu foto. Nah, Ya. kalau Mas Syaren sendiri ini apa sih tantangan terberat yang pernah dialami dalam suatu foto pre-wedding itu? Tantangan di wedding, ya. Hmm. Tantangannya itu pasti waktu ya. Waktu. Ya, karena kita ini mengejar klien, bagaimana klien itu menyesuaikan waktunya sesuai dengan rondernya. Ya, jadi kita kalau misalnya tantangannya itu ya kita bangun pagi, nah gitu sih, kita bangun pagi, terus kita foto shoot dulu untuk apa namanya kliennya, tuh. Terus banyak preparation yang juga harus disiapkan ketika sebelum acara akad itu dimulai. Oh kayak misalnya kayak molor-molor gitu Iya, waktunya. kalau molor itu pasti ya, setiap acara itu pasti. Cuman kita harus mengantisipasi itu, bagaimana caranya kita harus datang tepat waktu ketika datang di suatu lokasi yang kita tujukan itu. Oke. Terus gear apa Mas yang dipakai waktu awal memulai foto wedding itu? Ya, dulu aku itu pakai gear Nikon D7100. Ya, Okay. Nikon D7100 itu di waktu SMA. Lalu pindah ke Canon M10. Nah, baru setelah berjalannya waktu, alhamdulillah dapat job juga, hanya beli yang Sony A6000 itu. Sony A6000, ada pengen ningkat lagi. Oke. Ya, pengen ningkat lagi. Iya, pasti Ya, semua pasti orang ya, juga gitu. pasti itu, Oke. pasti. Ya, pasti. Itu ningkat ke gearnya Sony A7 Mark III. Berarti semakin meningkat. Ya. Oke. Dan harga pun semakin meningkat. Iya. Betul sekali Mas. Terus nih Mas, punya pengalaman unik nggak saat menjalani foto pre-wed itu? Pengalaman unik ada sih, pengalaman unik. Ya kita bertemu orang baru, terus kita kadang kita membuat bercanda ketika sama keluarganya. Kan keluarganya pasti ada anak kecil tuh. Nah, saya tuh sering membuat anak kecil tuh bahagia, gitu, suka. Makanya saya sering suka anak foto, kecil ya berarti ya? Ya anak kecil itu, anak kecil dari keluarganya, terus kayak ambil momen ketika kan pasti kan wedding itu kan tujuannya kan ke foto yang misalnya kayak foto yang cantik gitulah. Nah, mungkin dari sanak saudaranya. Oh gitu ya. Kalau menurut Mas Syaren lebih suka foto pre-wed di outdoor apa di indoor sih? Sebenarnya sih fleksibel aja. Fleksibel. Ya, fleksibel aja. Karena saya juga pernah foto pre-wed foto wedding juga di outdoor. Saya juga pernah foto wedding di indoor juga. Jadi tidak ada hambatan sih. Cuman dilihat dari sikon dan kondisi aja.
Berarti nggak ada tantangan terberat ya? Nggak ada selama- tantangan berat. Nggak ada tantangan berat. Oke. Cuman kalau misalnya fotonya waktu panas dan ketika itu di outdoor, nah itu yang sebenarnya berat sih. Butuh cahaya, Iya. ngatur Enggak, cahaya kan gitu. percaya bingung ketika kita mau ngedit itu seperti apa, karena kan cahaya itu kan banyak masuk di kamera kita gitu. Berarti Mas Aren ini foto sekaligus ngedit gitu. Ya, Oke. betul, yang ngedit. Eh, Bagaimana fotografer prewedding menciptakan kisah visual yang menarik dalam serangkaian foto itu, Mas? Eh, ya itu tadi ya, kita bagaimana caranya bisa mengambil momen itu ya, sehingga kita itu bisa menjadi visual di dunia fotografi wedding itu. Gitu sih. Karena wedding itu kan hanya untuk kita belajar bagaimana caranya agar momen seseorang itu bisa bagus, bisa menarik. Dan kita bisa mengaplikasikannya di sosial media kita, ya, khususnya di vendor kita, ya, bagaimana kita caranya untuk mengaplikasikan dunia bisnis kita, ya, sehingga bisa menjadi bisnis yang bisa terbesar. Terus proses persiapan dan perencanaan yang efektif itu seperti apa, Mas, dalam menjalani fotografi itu? Prosesnya itu biasanya 1 hari sebelum kita ada job itu, ya, itu kita harus mempersiapkan itu semua, mulai dari gear, terus mulai dari alat-alat yang biasanya dibutuhkan untuk fotografi itu, ya, untuk bisa menghasilkan momen itu. Nah, baru kita 1 jam atau enggak 3 jam sebelum acara dimulai itu kita sudah harus di lokasi. Ya gitu. Karena kita juga mempersiapkan kayak foto preparation juga. Terus kita kita juga menyiapkan foto bridge match, ya. Bridge match itu dan lain sebagainya sih. Oke. Bakal dengan foto wedding. Selama ini Mas Aren sejauh mana? Maksudnya sampai kota mana dikenal sama masyarakat Indonesia ini? Apa hanya di kota Sidoarjo, Surabaya, atau sudah sampai ke? Kalau berbicara tentang lokasinya, ya itu masih daerah Surabaya. Daerah Surabaya. Ya, Surabaya, Sidoarjo. Ya, Jawa sih itu. Karena ya masih merintis lah ya. Oke. Ya. Tapi sudah pernah mendapatkan job besar, Mas, selama ini? Job besar, alhamdulillah sudah. Apa tuh, Mas? Boleh disebutkan? Job besar itu kemarin foto wedding di Surabaya waktu acaranya nikah massal sama Pak Eri Cahyadi Surabaya. Wih, keren nih guys, keren banget. Di Empire Hotel. Oke. Itu fotografernya timnya Mas Aren sendiri apa ada yang lain? Ada dari beberapa fotografer yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Itu gimana, Mas, ceritanya kok bisa sampai awalnya saya itu diajak aja sih sama awalnya coba-coba gitu. Ya, enggak, awalnya coba-coba, awalnya diajak sama ya guru saya tadi itu yang masalah visual itu. Karena kan saya itu di situ. Jadi saya ya ini ikut gabung di situ juga. Itu ya. Terus diajak tanggal ini, berangkat jam segini, harus di lokasi jam segini. Sudah tahu belum itu kalau Pak Erik yang ngundang? Pastinya kan dari vendor ya. Iya. Ya karena kan vendornya kan dari masa visual tadi. Pasti sudah. Oke. Nikah massal ya, Mas? Ya, nikah massal. Berarti banyak sekali. Ya, banyak sekali itu. Banyak sekali. Nikah massal itu. Oke. Terus apa yang perlu dipertimbangkan, Mas, dalam pemilihan lokasi prewedding yang ideal, yang bagus itu seperti apa gitu? Ya, lokasi prewedding itu kalau bisa tempatnya itu mumpuni ya. Jadi bisa keluar masuknya
tamu, terus bisa kayak menyesuaikan waktunya, menyesuaikan dengan tempatnya juga sih. Misalnya di gang ya, di gang itu harus bisa bagaimana caranya ketika tamu itu datang dan bagaimana ketika tamu itu keluar, gitu. Karena banyak sekali yang saya job itu ketika foto di gang misalnya, itu selalu sempit. Selalu sempit. Iya, terlalu sempit. Jadi banyak susah ambil iya, momennya susah gitu. ambil momennya Oke. itu. Susah ambil momennya itu. Nah, itu gimana Mas Aren cara mengatasinya? Ya cara mengatasinya kita berkonsultasi dulu kepada keluarganya, terutama di kliennya. Nah, nanti satu minggu sebelum acara itu pasti ada meeting dulu ya. Meeting keluarganya, terus konsepnya seperti apa, penataan konsepnya, tempatnya itu nanti seperti apa, terus bagaimana nanti yang fotografernya itu bisa menempatkan momen fotonya itu tadi, gitu sih. Jadi sebelum hari pelaksanaan itu pasti ada Ya, meeting pasti ada tertentu persiapan gitu ya dulu. Mas ya? Ya, harus ada meeting dulu sama keluarganya supaya nanti ketika perjalanan acaranya itu berjalan. Oke. Nah Mas, tadi kan disinggung tentang nikah massal ya Mas? Iya. Oke, nikah massal kan beda Mas pastinya sama nikah biasa. Pasti. Nah itu boleh diceritakan nggak Mas, nikah massal itu seperti apa? Oke, nikah massal yang kemarin saya terima ya. Itu kemarin itu kita sebagai fotografer itu kemarin ada seluruh Jatim, kalau nggak salah itu ada 10 apa? Pasangan? 10 vendor. Oh 10 vendor. 10 vendor ya, Oke. 10 vendor. Jadi berbagai macam dari Jawa Timur, itu kita kumpulkan satu di Surabaya. Nah itu nanti dibagi Mas. Dibagi. Akan ada deretan tuh, misalnya kayak ini kan semuanya 1, 2 sampai 10. 1, 2 sampai 10. Berarti ada totalnya kemarin tadi 150 mua dan banyak sampai 250 pasangan kemarin itu. Ya, 250 pasangan. Jadi kemarin juga dibagi awalnya itu per baris itu kalau nggak salah itu kemarin 2 vendor fotografer gitu ya, bisa kanan bisa kiri. Jadi per baris itu ada 2 vendor. Itu tuh di waktu tuh, di waktu. Habis ketika di waktu sudah selesai, baru kita langsung ke foto resepsi, kayak resepsi gitu. Resepsi pada umumnya. Jadi terus diurutkan. Oh, diurutkan sesuai dengan nomor yang ada di punggungnya, kan ada nomornya. Oh, ada nomornya. Iya, ada nomornya. Oke. Gitu. Terus habis itu setelah dari foto resepsi langsung ke ini foto akad. Akadnya itu kemarin sama Kejaksaan Tinggi Surabaya. Itu gimana Mas akadnya itu Mas? Kemarin itu hanya disahkan kayak Kejaksaan pada umumnya. Itu kayak misalnya kayak kita kena masalah gitu ya. Kayak kita kan dihukum Kejaksaan kayak gitu tuh. Dia ada hakim, ada saksi juga dari perempuan, dari laki, sudah gitu aja. Tuh lalu terus langsung foto ini akad, tapi itu disaksikan oleh 1 orang dari Kejaksaan juga. 1 orang. Ya, jadi yang waktu saksinya yang Kejaksaan yang pertama tadi itu hanya sebagai kayak sahnya atau itu yang kayak pada umumnya itu ya, foto wedding itu langsung ke di foto akad tadi. Oke. Gitu. Itu disaksikan sama Pak Eri Cahyadi juga. Semua itu Mas? Iya, semua. Berapa lama itu Mas? Itu kemarin kisaran 3 jam. 3 jam? Iya, 3 jam. 3 jam. Jadi ada beberapa meja ya di setiap sisi itu. Ya. Kalau nggak salah kemarin ada 10 meja. Nah, itu dibagi juga dari vendor-vendor itu. Gitu sih. Dan kita juga banyak kenalan juga dari vendor seluruh Jawa Timur itu. Gitu sih. Berapa tingkat kesulitannya menurut Mas Aren? Ya itu sih tantangannya. Tingkat kesulitan? Iya, tingkat kesulitannya.
tingkat kesulitannya. Memang banyak permintaan juga yang dari keluarganya sana itu ya juga pengen seperti ini nanti gambarnya seperti ini. Nah, itu sih. Terus setelah menjalani itu Mas, apa itu namanya nikah massal? Ya. Ada nggak komplain dari warga-warga yang Eh, menjalani itu? Aku kok nggak difoto Mas, kayak gitu. kebetulan sih kemarin nggak ada komplain sama sekali. Nggak ada komplain. Nggak ada komplain sama sekali. Gitu aja. Karena kita sesuai dengan job desk-nya, ya job desk-nya dari pemerintah itu seperti ini, jadi fotonya seperti ini. Gitu sih. Ada aturan-aturannya juga kemarin. Kalau keluarga nih Mas, itu dibatasi yang datang ke pernikahan massal itu dibatasi apa semua keluarga boleh datang, boleh ikut? Kemarin ketika nikah massal itu hanya saksi dari perempuan dan laki. Semua itu. Ya, sama orang tua walinya, dari mempelai wanita sama pria. Jadi keluarga tidak boleh rame-rame ke acara itu. Berarti hanya orang-orang tertentu ya? Orang-orang tertentu saja. Oke, siap. Oke, nah Mas Aren, saat ini kan Mas Aren kan kebetulan jadi mahasiswa ya? Iya. Terus disambi sama kerja di dunia fotografi. Nah, kesulitan terberat nih apa nih Mas Aren? Kuliah sambil kerja. Ya, kebetulan kan saya kan kuliah kan Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat. Dan apa namanya, kerja saya kan hanya Sabtu sama Minggu aja. Oke. Jadi tidak ada hambatan. Oke, kalau ada orang nawari Mas Aren, ada job foto nih di hari Senin. Harganya segini, harganya relatif tinggi Mas Aren. Nah, Mas Aren itu gimana? Posisi pada saat itu kan kuliah Mas Aren. Ya. Nah, ketika ada job desk yang sangat besar yang saya dapatkan di hari kerja, di hari di hari weekday itu pasti saya mengambil itu. Ya karena mengambil. Ya, karena berarti lebih mementingkan pekerjaan. Karena saya itu daripada mementingkan pendidikan. dunia kerja saya ketimbang pendidikan saya. Oke. Nah, tadi saya juga ingin meningkatkan kualitas juga di dunia fotografi. Oke. Tapi kalau misalnya masih kayak belum, misalnya kayak di rumah atau seperti kayak terop dan lain sebagainya, itu masih belajar, jadi nggak bisa. Oh, nggak bisa. Biasanya saya lemparkan ke teman saya. Oh, ada teman juga. Ya. Oke, Mas Aren. Nah, kebetulan kan Yayasan Insan Mulia Bangsa ini bergerak di bidang SDM ya. Dengan mempelajari fotografi ini ada nggak sih Mas skill yang nambah jika kita belajar terkait fotografi ini? Biasa untuk meningkatkan skill ya? Iya. Di dalam SDM ya? Ya, pastinya yang kita awali itu adalah bagaimana kita mempunyai skill itu sendiri dalam meningkatkan dunia fotografi. Karena foto wedding itu kan relatif saingan ya. Banyak semua yang bisa foto wedding di luar sana itu kan. Benar. Ya, pasti kita harus meningkatkan skill itu. Ya. Dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan sumber daya manusianya? Ya, dengan itu tadi kita harus punya yang namanya basic khas yang kita miliki. Gitu. Misalnya kayak pemasarannya kita seperti apa. Ketika kita meningkatkan untuk skillnya dan kita bisa aplikasikan kepada orang lain seperti apa. Gitu sih. Oke, terakhir nih Mas, ada nggak closing statement sekalian Mas Syahren promosi IG-nya Mas Syahren atau IG fotografinya Mas Syahren di teman-teman sobat Imbas di luar sana? Boleh Mas, silahkan Mas. Oke, bisa follow Instagramnya Momen Katalog ya. Momen Katalog itu Instagramnya. Di follow guys, jangan lupa ya, guys. Bisa di follow. Oke. Ya, kalau mau lihat bisa di Instagram Momen Katalog.
banyak sekali kayak momen-momen yang bisa kita aplikasikan kepada kalian semua untuk bisa wedding ini. Itu sih. Closing statement-nya Mas dari teman-teman Imbas di luar sana. Apa nih? Closing statement. Oke, closing statement-nya ya. Jangan pernah gagal untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Ya. Jangan pernah gagal untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Bisa. Karena di balik sesuatu yang kita miliki pasti akan berguna kepada masyarakat. Wih, Pasti akan berguna kepada orang lain. gila. Gitu aja sih. Mantap guys. Boleh Mas sekalian promosi Ya, Instagram Mas Aren sama Instagram. ya bisa follow ya Instagram saya sharen.ah. Nah, terus untuk vendor saya wedding itu di Oke, di bawah ini Momen guys. Katalog. Ya, bisa follow. Jangan lupa guys, follow guys di bawah ini, oke? Oke, cukup sekian podcast pada episode kali ini. Ya. Jangan lupa follow akun YouTube, terus Instagram kita Insan Mulia Bangsa, serta podcast kita Imbas Podcast namanya. Oke, terima kasih Mas Aren Ya, terima kasih telah juga. menyempatkan waktunya hadir Oke, ke siap. Insan Mulia Bangsa. Terima kasih. See Oke. you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.